warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nur Agni Ramadhani dari kelas AK19D jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kredit PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Nah, jadi PPh pasal 26 ini berkaitan khusus dengan warga negara asing, baik itu individu maupun badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, selanjutnya ada ketentuan mengenai individu dan perusahaan yang dikategorikan wajib pajak luar negeri. Jadi yang dikategorikan wajib pajak luar negeri di sini yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di luar Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap BUT Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 26. Jadi objek PPh pasal 26 ini bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan dan dibayar secara langsung. Nah, apa saja sih objek pajak PPh 26 ini? Yaitu ada dividen, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Nah, ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Ada hadiah dan penghargaan. Nah, hadiah dan penghargaan di sini itu kaitannya dengan warga negara asing yang berada di Indonesia yang mengikuti event atau perlombaan, kemudian memenangkan perlombaan, warga negara asing tersebut memenangkan perlombaan tersebut. Nah, akan dikenakan PPh pasal 26. Begitu juga dengan dividen, yaitu kaitannya dengan seorang investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia, kemudian setelah 1 tahun berjalan mendapatkan penghasilan dari dividen tersebut. Nah, di situ akan dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya ke pemotong PPh 26. Belum ke pemotong PPh 26, di sini diketahui bahwa tarif PPh pasal 26 itu yaitu 20% dikali dengan penghasilan bruto, kecuali seorang investor yang menanam sahamnya di Indonesia kemudian memperoleh penghasilan dari aktivitas tersebut kemudian ditanam kembali ke Indonesia. Nah, itu tidak akan dikenakan tarif PPh 26, kecuali seorang investor ini mengambil penghasilan dari investasi tersebut. Nah, itu akan dikenakan tarif PPh 26 sebesar 20%. Nah, ke pemotong PPh 26. Siapa saja pemotong PPh 26? Yaitu yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara dalam kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri, dan wajib pajak orang pribadi seperti akuntan, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, penyelenggara dalam kegiatan. Nah, ini kaitannya dengan warga negara asing yang memenangkan perlombaan tadi, yang memotong penghasilan
penghasilannya itu yaitu penyelenggara dalam kegiatan sebelum penghasilannya diterima bersih oleh warga negara asing tersebut. Nah, selanjutnya ada syarat penanaman kembali. Nah, syaratnya itu yang pertama dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta sendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Nah, penanaman kembali, syarat penanaman kembali ini jika ingin menanam kembali sahamnya maka dilakukan saat itu juga atau selambat-lambatnya tahun berikutnya. Selanjutnya, pemungutan PPh 26 jika ada tax treaty. Nah, apa yang dimaksud dengan tax treaty? Jadi tax treaty ini adalah kerjasama antara dua perusahaan, misalnya Indonesia dengan Singapura. Kemudian apa sih fungsinya tax treaty ini? Yaitu mengurangi pajak berganda. Kan warga negara asing ini memiliki status yang berbeda. Nah, otomatis jika ada tax treaty akan mengurangi tarif PPh pasal 26 tersebut. Nah, jika tidak ada tax treaty maka dikenakan tarif PPh 26. Nah, jika ada tax treaty, pembayaran penghasilan modal sesuai tarif tax treaty. Selanjutnya kita akan ke contoh kasusnya, yaitu yang pertama, Alan adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Ryan, seorang warga Australia. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Nah, di sini yang diketahui bahwa Alan ini merupakan warga negara asing yang berasal dari Inggris, kemudian menanamkan sahamnya di Indonesia sebesar 25% atas PT Jaya Raya Indonesia. Nah, kemudian Alan ini menjual sahamnya senilai 8 miliar kepada Ryan. Nah, Ryan ini juga warga negara asing, yaitu warga Australia. Nah, di sini dianggaplah bahwa mereka memiliki tax treaty. Nah, tidak dikenakan pajak berganda. Nah, penjumlahan dari PPh pasal 26 itu yaitu tarifnya PPh pasal 26 20% dikalikan dengan 25% saham atas Jaya Raya, kemudian dikali dengan 8 miliar nilai saham yang dijual oleh Alan, kemudian kita jumlah, itu hasilnya adalah 400 juta. Nah, 400 juta ini dibayar final atau dibayar secara langsung. Nah, selanjutnya ke contoh kedua, yaitu seorang atlet dari Cina mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan perlombaan hadiah sebesar 100 juta. Nah, atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26 atlet tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa seorang atlet ini warga negara asing yang berasal dari Cina. Dia mengikuti perlombaan Indonesia dan memenangkan perlombaan tersebut. Nah, hadiahnya sebesar 100 juta. Nah, sebelum diserahkan penghasilan seluruhnya ke atlet, nah ini akan dikenakan dulu PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara tersebut. Nah, PPh pasal 26-nya yaitu tarif PPh pasal 26 yaitu 20% dikalikan dengan hadiahnya tadi 100 juta,
Kemudian yang didapat yaitu 20 juta. Nah, 20 juta ini yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya berapakah penghasilan atlet seluruhnya, yaitu 100 juta dikali dengan 100 juta dikurang dengan 20%. Berapakah penghasilan atlet sebenarnya, yaitu 100 juta dari hadiah tersebut dikurangi dengan 20% yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan tersebut. Nah, hasilnya itu 80 juta. Nah, 80 juta ini penghasilan yang diberikan kepada atlet. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kredit BPH pasal 26. Semoga video saya lebih bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.